Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan lanjutkan video part 4 ya. Kita akan bahas soal tentang etiko-legal. Nah, buat teman-teman yang mau lebih paham lagi tentang etiko-legal, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman. Terus yang belum subscribe, di subscribe dulu dan di like. Yang mau request soal apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Seorang bidan datang ke PMBC dengan keluhan mual semakin sering dan kuat. Pasien ini sebelumnya belum pernah melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan C. Pasien biasanya melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan B. Namun saat ini bidan B sedang tidak ada di tempat sehingga tidak bisa menolong persalinan. Bidan C kemudian langsung meminta pasiennya untuk melakukan persalinan SC di rumah sakit tanpa melakukan pemeriksaan apapun sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh bidan C pada kasus di atas tersebut melanggar A. Etiko-legal, B. Kode etik, C. Standar profesi, D. Kewenangan profesi, E. Hukum. Apa nih kata kuncinya di soal ini adalah dia langsung aja nyuruh pasien persalinan SC tanpa melakukan pemeriksaan apapun sebelumnya. Berarti dia melanggar apa? Melanggar B ya teman-teman, kode etik. Kode etik itu adalah pedoman atau tata cara. Pedoman atau tata cara dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan. Dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan yang profesional. Pelayanan kebidanan. Nah, karena kita sebagai bidan, ketika ada pasien datang ke kita, harusnya kita walaupun dia belum pernah datang, tapi dia datang pertama kali nih, harusnya kita sebagai bidan tetap melakukan pemeriksaan dulu. Jangan langsung main asal dia suruh lahir di rumah sakit aja gitu. Itu tandanya kita tidak menghormati hak pasien. Ya kan? Berarti kita melanggar kode etik. Harusnya kan kita sebagai bidan menghormati hak pasien, ya kan? Kita kasih dulu dia pemeriksaan itu. Nah, kalau misalkan ternyata memang tidak bisa kita tangani, baru kita kasih penjelasan bahwa harus dirujuk atau tindakan yang sesuai dengan kasus gitu. Tapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari ada sales susu formula yang datang menawarkan produk susu formula bagi anak usia 0-6 bulan ke bidan praktek mandiri dengan tujuan untuk mengajak kerjasama dalam menawarkan produk susu formula bagi anak usia dini atau usia 0-6 bulan. Jika bidan menerima tawaran tersebut, bidan tersebut diiming-imingi akan mendapatkan bonus. Kemudian akhirnya bidan menerima tawaran tersebut. Tindakan bidan tersebut melanggar A. Isu etik, B. Isu moral, D. Dilema etik, C. Dilema etik, D. Dilema moral, E. Norma sosial. Apa ini teman-teman? Dia menerima tawaran teman-teman, karena diiming-imingi mendapatkan bonus untuk menawarkan susu formula. Ini produk susu formula. Kalau zaman dulu ya, produk susu formula itu bisa menawarkan sampai dengan ya apa aja lah bonusnya gitu. Nah, kalau untuk saat ini kan kita tidak bisa menawarkan susu formula karena ASI itu lebih penting ya teman-teman. Nah, jadi di sini tindakan bidan melanggar apa? Apa? Isu etik, isu moral, dilema etik, dilema moral, atau norma sosial. Apa sih artinya isu etik? Apa teman-teman? Isu moral apa? Jadi dia melanggar apa? Jadi kalau dilema etik itu dia memilih dua pilihan, secara moral keduanya benar. Keduanya benar, secara moral benar, tapi bertentangan dengan hatinya. Kalau dilema moral itu dia membuat keputusan benar salah.
gitu teman-teman. Kalau isu etik, pokoknya kalau dia moral, kalau isu moral ini juga isu yang tentang benar salah teman-teman. Kalau isu etik itu adalah apa ya? Kalau isu etik itu bahasanya ya itu hampir sama dengan dilema etik dia, tapi isu. Kalau isu itu dia beredar di masyarakat ya. Jadi kalau isu etik itu dua nilai yang benar, dia memang secara moral benar, tapi saling bertentangan. Nah, di kasus ini karena dia menerima tawaran penjualan susu, tindakan yang melawan hukum, sehingga masuk ke dalam masalah etik, teman-teman. Jadi, karena ini sudah terjadi dan menjadi pembicaraan di masyarakat, dia masuknya ke dalam isu etik gitu. Ya. Kalau dia dilema itu karena dia membuat keputusan. Di sini kan dia sudah membuat keputusan nih bahwa dia menerima tawaran, dia menerima tawaran. Jadi masuknya ke dalam isu etik karena sudah beredar di masyarakat. Bidannya jual susu, maka dia beredar di masyarakat kan, dia menjadi isu, bukan lagi dilema gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 38 tahun datang ke praktek mandiri bidan bersama suaminya dengan keluhan sudah 2 bulan mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi. Ibu mengatakan sudah menikah selama 10 tahun, tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi dan belum pernah melakukan screening kanker. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, dan nadi 82 kali per menit. Bidan menyarankan ibu untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis kandungan karena masalah ini bukan termasuk dalam wewenang bidan. Tetapi ibu tidak mau dan bersikeras ingin ditangani oleh bidan tersebut. Permasalahan apakah yang dialami oleh bidan tersebut? A. Konflik moral. B. Dilema moral. C. Dilema etik. D. Konflik etik. E. Isu etik. Nah, di sini apa nih teman-teman? Kalau di sini bidannya sudah menyarankan berkonsultasi kepada dokter, tapi ibunya nggak mau, bersikeras tetap maunya sama bidan ini. Nah, ini berarti masuknya ke dalam dilema ya teman-teman. Ke dalam dilema. Ya kan? Karena situasi harus memilih 2 pilihan. Berarti dia masuknya ke dalam etik apa moral nih. Kalau etik itu dia 2 pilihan yang secara moral keduanya benar tapi bertentangan. Kalau dia dilema moral, dia itu membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, kalau di kasus ini dia sudah menyarankan konsultasi ke dokter karena klien mengalami infertilitas, berarti kan ini menikah 10 tahun dia sudahan. Yang memang infertilitas itu bukan kewenangan bidan kan? Jadi masuk ke dalam masalah etik. Karena dia menolak ditangani bidan, maka masalah ini menjadi dilema bagi bidan, sehingga dilema etik, teman-teman. Ya kan? Menjadi dilema etik karena bertentangan dengan hatinya bidan. Kalau dia udah ngasih tahu nih yang benar untuk ke dokter, tapi ibunya nggak mau, maka menjadi dilema etik karena dia di sini tidak memutuskan mana yang salah dan mana yang benar.
Kalau konflik moral itu pertentangan yang terjadi dalam pengambil keputusan. Ini kan tidak ada pertentangan, maka ini adalah dilema etik. Paham ya teman-teman? Cukup dulu pembahasan kita lagi tentang etiko legal. Sampai bertemu di video selanjutnya.